Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sahala Siahaan SH selaku Ketua Umum IK Fakultas Hukum Trisakti. Yang saya hormati Bapak Teguh Muhammad Ahram selaku Wakil Ketua Umum 3 IK Fakultas Hukum Trisakti. Yang saya hormati Ibu Ida Hairani SHM MKM selaku Ketua Jaringan Alumni dan Pengembangan Profesi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Trisakti dan Tim. Yang saya hormati Bapak Adi Putra SHLLM selaku Vice President Legal Contracting PT Pertamina Persero yang juga alumni Fakultas Hukum yang akan menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ibu Nuri Mayangsari SHMM MBA selaku Ketua Human Capital di Pertamina Nusantara Regas yang juga alumni Trisakti yang akan menjadi moderator siang hari ini. Juga Bapak dan Ibu serta para hadirin yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira Medina Sutrisno, alumni Fakultas Hukum Trisakti yang akan menjadi MC dalam kegiatan ini. Dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang tak terbatas, siang ini kita akan melaksanakan webinar series 2 Ikatan Alumni Fakultas Hukum Trisakti yang akan diselenggarakan oleh Bidang Jaringan Alumni dan Pengembangan Profesi dengan judul An Introduction to the Types of Contract in the Oil and Gas Industry. Sebelum memulai kegiatan siang ini, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan doa bersama agar kegiatan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada host, dipersilakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita menginjak kegiatan siang hari ini, kepada Bapak Teguh Muhammad Ahram selaku Wakil Ketua Umum 3 IK Fakultas Hukum Trisakti, mohon berkenan untuk menyampaikan sambutannya dalam kegiatan webinar series by Ikatan Alumni Fakultas Hukum Trisakti. Kepada Pak Ahram, dipersilahkan.
Baik, acara selanjutnya mohon kepada Bapak Teguh Muhammad Ahram berkenan untuk menyerahkan sambutannya dalam kegiatan webinar series 2 by Ikatan Alumni Fakultas Hukum Trisakti. Kepada Bapak Ahram dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Safira ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mewakili dari Ikatan Alumni Fakultas Hukum, mewakili Ketua Umum Bang Saleh Siagian yang kebetulan tidak bisa hadir, yang rencananya untuk membuka acara ini, memberi kata sambutan. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar An Introduction to the Types of Contract in Oil and Gas Industry. Halo, jelas suaranya? Jelas Bang Akram. Ada Jelas sedikit. ya. Bang Hadi Putra SHLRM, terima kasih telah hadir di webinar ini. Kebetulan Bang Hadi Putra ini alumni Fakultas Hukum Angkatan 99 ya. Yang menjabat sebagai Vice President Legal Contract ya, Bang Hadi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Buat juga Mbak Nuri Mayangsari, SHMM CODP, CHPHRM, CHRBW, CHRP, panjang ini. Kebetulan juga beliau alumni dari Fakultas Hukum, juga Angkatan 99, dan juga MC-nya Mbak Safira ya, Madila Sutrisno SH. Terima kasih telah ikut dalam webinar seri ini. Dan kepada seluruh peserta, saya mengucapkan terima kasih. Dan juga perlu diberitahukan bahwa ini webinar ini merupakan serangkaian series yang memang Ikatan Alumni Fakultas Hukum ini lakukan. Yang pertama sudah kita lakukan, ini webinar yang kedua. Ketiga nanti ada lagi mungkin di tanggal 6 Agustus dan di tanggal 20 Agustus ada lagi, nanti mungkin dari peserta juga mau ikut karena memang kita akan mengangkat tema-tema yang penting lah terkait dengan tentunya dengan bidang hukum karena kita dari Fakultas Hukum. Itu aja, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Kaida ya yang telah repot membuat acara ini, dan juga kami dari seluruh pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum mengucapkan kepada seluruh peserta selamat mengikuti acara webinar ini. Saya kira ucapan saya demikianlah dan terima kasih. Selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahram atas sambutannya. Selanjutnya mohon kepada Bapak Muhammad Akram berkenan untuk menyerahkan e-certificate kepada narasumber, moderator, dan MC dalam kegiatan ini. Kepada Bapak dan Ibu serta hadirin baik alumni, mahasiswa, serta umum agar berkenan untuk dapat menyalakan fitur kameranya terlebih dahulu untuk kami ambil dokumentasi yang pertama dalam kegiatan ini. Dokumentasi akan diambil sebanyak 3 kali ya Bapak dan Ibu. Baik, mohon bantuannya kepada host. Kepada Pak Ahram, kami persilakan untuk menyerahkan e-certificate. Baik, berikut sertifikat narasumber yang diserahkan langsung oleh Bapak Ahram kepada Bapak Adi Putra. Baik, Mbak. Selanjutnya, mungkin untuk sertifikat untuk moderator dapat ditampilkan. Ya, kepada Mbak Safira ya. Kepada Ibu Nuri. Oh, Bunda kepada Rata. Ibu Nuri Oh ya, sebagai Ibu Nuri moderator. Mayangsari. Sebagai berikut. Ya. Baik, sudah didokumentasikan ya.
Selanjutnya, dokumentasi selanjutnya untuk penyerahan e-certificate kepada MC dalam kegiatan hari ini. Oke. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih Pak Tetek Muhammad Akram atas penyerahan e-certificate. Sama-sama. Baik, untuk kegiatan selanjutnya, saya sampaikan bahwa kegiatan webinar series Ikatan Alumni Fakultas Hukum Trisakti dengan judul An Introduction to the Types of Contract in the Oil and Gas Industry akan dimoderatori oleh salah satu senior Fakultas Hukum Trisakti kebanggaan saya, Ibu Nuri Mayansari, SHMM MBA. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan referensi CV beliau. Ibu Nuri Mayansari SHMM MBA merupakan alumni Trisakti yang saat ini menjabat sebagai Kepala Human Capital di Pertamina Nusantara Regas yang memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di Human Resources. Ibu Nuri memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Selanjutnya, beliau meneruskan pendidikannya ke jenjang S2 Magister Manajemen Human Capital di Trisakti, serta melanjutkan pendidikannya dengan mengejar MBA program Cornell University USA, Business Strategic Management. Luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Sebetulnya masih banyak pencapaian-pencapaian Bu Nuri, mulai dari sertifikasi, pengalaman kerja, sampai penghargaan-penghargaan yang luar biasa. Namun karena terlalu banyak dan untuk mempersingkat waktu, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon kepada Ibu Nuri untuk dapat memoderatori kegiatan siang hari ini yang akan disampaikan langsung oleh narasumber yang juga alumni Fakultas Hukum Trisakti, yaitu Bapak Adi Putra SHLLM, selaku Vice President Legal Contracting PT Pertamina Persero. Kepada Ibu Nuri, dipersilahkan. Oh ya, terima kasih Kak Vira selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar? Jelas. Jelas, oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau menyapa dulu Bapak Ibu yang hadir. Apa kabar semuanya? Baik. Yang terhormat ya, Bapak Waketum 3, Bang Ahram. Apa kabar Bang? Semoga baik. Sehat ya. Semoga kita semua sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Tak kenal maka tak sayang, salam kenal Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Nuri. Kali ini saya akan membantu untuk memandu acara diskusi webinar dengan topik yang tadi sudah dibacakan, yang tentu saja sangat menarik. Webinar Introduction to Oil and Gas Contract ya, yang mana diinisiasi oleh Ikatan Alumni FH Trisakti karena memang banyak antusias, minat, keingintahuan, pemahaman tentang kontrak-kontrak yang kompleks dan vital, khususnya di industri oil and gas. Nah, dengan kompleksitas dan risiko bisnis oil and gas ini, maka pemahaman tentang kontrak-kontrak tersebut sangat penting, sehingga sangat dibutuhkan oleh Bapak Ibu profesional di bidang legal contracting. Nah, untuk mengelola operasi bisnis yang agar lebih efisien, yang tentu saja untuk menghindari potensi konflik hukum di kemudian hari. Nah, karena itu dari webinar siang hari ini, Bapak Ibu semua diharapkan bisa mendapatkan insight, meningkatkan skill, sehingga dapat membantu dalam menyusun dan mereview kontrak-kontrak di oil and gas khususnya. Nah, pertanyaannya sebetulnya jenis kontrak apa saja yang ada di oil and gas? Kemudian syarat-syarat apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun kontrak oil and gas industry. Karena itu pada kesempatan hari ini semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang luar biasa, Bang Adi Putra. Bang Adi sendiri adalah seorang ahli legal contracting yang pengalamannya sudah banyak ya, sudah lama, sudah banyak, lebih dari 20 tahun yang menyusun kontrak-kontrak untuk oil and gas khususnya di Pertamina. Nah, saat ini juga beliau menjabat sebagai Vice President Legal Contracting PT Pertamina Persero. Bang Adi lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, kemudian melanjutkan S2-nya di Master of Law di Melbourne University. Nah, baiklah, untuk itu kita sambut sama-sama dengan meriah narasumber kita, Bang Adi Putra.
Halo Bang Adi, apa kabar Bang? Baik, kabar baik, Mbak Nuri. Baik ya, sudah ready ya Bang Assalamualaikum ya? warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik Bang Adi, nanti silakan Bang Adi memaparkan materi paparannya selama 30 menit, berkisar 30 menit, kemudian 30 menit berikutnya kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Nah, izin juga menyampaikan untuk Bapak Ibu peserta webinar, nanti selama sesi paparan, mohon untuk dapat meng-on-kan video atau kameranya, dan untuk dapat men-off-kan juga untuk mic-nya. Nah, nanti selama sesi paparan, Bapak Ibu bisa melayangkan pertanyaan melalui link yang sudah disediakan ya oleh panitia, mungkin sudah di-share sebelumnya, atau nanti bisa resen setelah paparannya selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya berikan ke Bang Adi. Silakan Bang Adi, time is yours. Oke, makasih Bu Nuri. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Izin kita mulai diskusi aja. Topiknya sih sebenarnya brief introduction terkait kontrak-kontrak yang ada di industri migas. Kita santai aja, kita lakukan proses diskusi dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Eva Usakti untuk mengarrange acara ini. Senang bagi saya untuk bisa berdiskusi dengan semua alumni-alumni dari Eva Usakti, dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya, dan dari para profesional lainnya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin izin kami menyampaikan materi terlebih dahulu sesuai dengan rundown acara. Oke, boleh slide-nya boleh ditayangkan. Oke. Judulnya An Introduction to the Types of Contracts in the Oil and Gas Industry. Nanti kita akan go through secara sekilas apa sih jenis-jenis kontrak yang ada di industri migas di Indonesia. Dengan fokus kita akan melihat kepada dua jenis kontrak yang ada di kegiatan usaha hulu migas, yaitu PSC atau kontrak bagi hasil dan Joint Operating Agreement. Mungkin bisa selanjutnya kepada slide yang pertama. Materi kami nanti akan terbagi kepada empat scope khusus, yaitu yang pertama sebelum kita masuk kepada jenis-jenis kontrak, kita akan melakukan sedikit overview sebenarnya bagaimana sih pengaturan tentang oil and gas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Migas. Kemudian kita akan melihat dalam rangka memahami seperti apa sih tentang bisnis daripada migas di Indonesia dengan kita melihat scope of bisnisnya, rantai bisnis dari oil and gas dari hulu sampai hilir. Kemudian kami masuk kepada contoh-contoh kontrak yang ada di dalam industri migas. Dan yang terakhir, kita akan coba melihat kepada beberapa terms and conditions atau features dari dua kontrak di bidang migas, yaitu kontrak bagi hasil atau sering disebut sebagai Production Sharing Contract atau PSC, dan Joint Operating Agreement. Oke, itu Bapak Ibu yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada siang ini. Lanjut kepada yang pertama, sebagai overview Undang-Undang Migas di Indonesia itu dasar hukum pengelolaannya diatur di mana sih? Kalau kita lihat, tentunya kita akan merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, Bapak Ibu tentunya sudah tahu, ada pasal 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk makmur rakyat. Ini yang menjadi dasar bagi turunan pengelolaan dan dasar hukum migas di Indonesia. Dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kemudian kita turun kepada peraturan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Undang-Undang Migas, yang mengalami beberapa perubahan dengan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Ciptaker yang dikeluarkan pada tahun 2023. Nah, setelah kita dari level undang-undang itu, kemudian kita melihat ada beberapa PP yang mengatur pengelolaan minyak dan gas bumi. Yang pertama yaitu PP tentang kegiatan usaha hulu migas. Ini yang akan mengatur kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Kemudian yang kedua PP Hilir, kegiatan usaha hilir migas di Indonesia. Bapak Ibu, untuk kita melihat sebenarnya kalau kegiatan usaha migas di Indonesia itu selalu akan dikategorikan menjadi dua kategori besar, yaitu kegiatan usaha hulu migas dan kegiatan usaha hilir migas. Apa yang menjadi skop dari masing-masing kegiatan usaha hulu tersebut nanti akan kita lihat.
Cuma selalu ketika kita bicara undang-undang migas, pengelolaan migas di Indonesia, kita akan selalu melihat kepada dua kegiatan usaha utama tersebut, yaitu kegiatan usaha migas, hulu migas, dan kegiatan usaha hilir migas. Kemudian ada juga kita kalau mau lihat dasar pengelolaan hukum migas di Indonesia, ada PP 23 tahun 2015. Ini khusus mengenai pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh. Ini sebagai amanat dari otonomi daerahnya di Aceh, di mana terdapat pengaturan khusus bagi pengelolaan sumber daya migas yang ada di Aceh. Itu diatur secara khusus di dalam PP 23 tahun 2015. Kemudian yang PP nomor 5 tahun 2001 itu mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Ini adalah bagian dari bagaimana untuk mendapatkan perizinan berusaha yang didorong oleh pemerintah semakin cepat, semakin efisien. Nah, selain 4 PP tersebut, tentunya masih banyak PP-PP lain, Bapak Ibu, yang mengatur mengenai kegiatan minyak bumi. Terdapat PP yang secara khusus misalnya mengatur mengenai perpajakan yang dikenakan bagi kegiatan usaha hulu migas, PP terkait pembentukan BPH migas sebagai bahan pengatur di kegiatan usaha hilir migas, kemudian ada PP tentang biaya operasi migas yang dapat dikembalikan. Nah, itu semua menjadi satu kesatuan sebagai bagian dari dasar hukum pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Seperti kita ketahui, peraturan pelaksananya tentunya akan ada, itu ada di dalam peraturan presiden dan berbagai peraturan di level menteri, energi dan sumber daya mineral, maupun kepala atau lembaga lainnya yang terkait. Di sini lembaga-lembaga yang selalu ketika kita berbicara di migas, kalau di hulu kita selalu berbicara mengenai SKK migas, dan kalau di hilir kita selalu berbicara mengenai BPH migas. Demikian Bapak Ibu, jadi sekali lagi kalau kita berbicara migas, itu kita akan selalu berbicara dua kegiatan utama, kegiatan usaha hulu migas dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Selanjutnya, selanjutnya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan usaha hulu migas itu sendiri di Undang-Undang Migas? Kegiatan usaha hulu migas itu dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan eksplorasi, yaitu mencari, mudahnya adalah mencari informasi mengenai kondisi geologis untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di suatu wilayah kerja. Jadi kegiatan hulu migas pertama tentunya bagaimana kita harus mencari dulu migas itu di perut bumi itu seperti apa sih? Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kegiatan eksplorasi. Kemudian setelah kita sudah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dan menemukan potensi-potensi geologis yang diperkirakan memiliki cadangan minyak dan gas bumi, kemudian kita berangkat kepada kegiatan selanjutnya yang berupa eksploitasi, yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan. Jadi pada tahapan ini kita sudah melakukan kegiatan untuk mengambil minyak itu dari dalam perut bumi untuk dibawa ke atas, yaitu dari pengeborannya, penyelesaian sumurnya, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, pengolahan sebagai satu rangkaian dari kegiatan usaha hulu, itu merupakan bagian dari eksploitasi. Ibu Nuri, saya lihat ada yang raise hand dari co-host. Iya, ada yang raise hand. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sakti, apa tidak sengaja ini terpencet? Oke, mungkin dilanjut dulu Bang Adi. Oke. Jadi itu Bapak Ibu ini kegiatan usaha hulu. Jadi kegiatan tadi kita bilang dua kegiatan utama, kegiatan usaha hulu migas, kegiatan usaha hilir migas. Kegiatan usaha hulu migas secara undang-undang itu dibagi menjadi dua kegiatan utama, eksplorasi, mencari minyak itu sendiri, minyak dan gas bumi di dalam perut bumi. Kemudian setelah ditemukan kita melakukan eksploitasi atau membawa minyak itu ke atas permukaan untuk dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Itu untuk kegiatan usaha hulu migas. Nah, kemudian kita masuk kepada kegiatan usaha hilir migas. Nah, kegiatan usaha hilir migas ini kalau di hulu dibagi menjadi dua kegiatan utama, kalau di hilir itu menjadi 4 kegiatan, yaitu pengolahan, yaitu kegiatan mengolah minyak mentah itu menjadi produk-produk lainnya yang memiliki nilai tersendiri, mempertinggi nilai tambahnya, mempertinggi mutunya. Kemudian setelah dilakukan pengolahan ada kegiatan berupa pengangkutan, yaitu pemindahan hasil olahan tersebut dan penyimpanannya, termasuk gas dan bumi, penyimpanan sampai pada dengan akhir yaitu berupa penjualan daripada hasil pengolahan itu sendiri.
Jadi sekali lagi Bu, mudah memahaminya, hulu itu mencari minyak, mengeluarkan minyak. Kalau di hilir dimulai dari pengolahan, bagaimana kita mengolah minyak mentah itu, gas bumi itu menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah seperti bensin, LPG, dan lain-lain. Itu adalah kegiatan usaha hilir migas sampai dengan kepada proses niaganya, yaitu jual beli dari produk-produk itu sendiri ke end consumer yang ada. Oke, selanjutnya slide berikutnya. Nah, ini sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu apa sih sebenarnya kalau proses bisnisnya supaya kita tambah mudah memahami. Ini kami coba menyampaikan inilah proses bisnis hulu dan hilir migas dari end to end. Ini kami dapatkan dari bahan Kementerian SDM. Kami rasa cukup baik, cukup sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, dari sini kita melihat lagi bahwa industri primer, hulu dan hilir kembali. Hulu itu tadi yang kami sampaikan, minyak dan gas bumi, menemukan cadangan minyak bumi, menemukan cadangan gas bumi, eksplorasi, eksploitasi. Kemudian hilir mulai dari pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, niaga. Itu dibagi juga kalau bisa berdasarkan produknya, yang di atas adalah minyak, yang di bawah adalah gas. Kemudian kita bisa masuk ke industri sekunder, yaitu masuknya petrokimia. Namun kalau dalam skop dari Undang-Undang Migas sendiri itu hanya meliputi industri primer itu, hulu dan hilir. Kemudian di bawah terdapat industri jasa penunjang migas, yaitu industri yang menunjang kegiatan-kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Di situ kita bicara konsultan hukum, konsultan pajak, dan konsultan lainnya. Terus kemudian ada pengembangan dan instalasi, yaitu kalau kita melakukan proses pembangunan tangki penyimpanan misalnya. Kemudian ada kontraktor yang melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Kemudian ada pengujian, operasi, perawatan, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan lain-lain. Itu semua adalah bagian dari industri jasa penunjang migas. Jadi Bapak Ibu, ini adalah rantai dari proses bisnisnya. Jadi diharapkan adanya gambaran sebenarnya apa sih kegiatan usaha hulu migas di Indonesia itu dan apa sih kegiatan-kegiatan yang terkandung di dalamnya. Slide selanjutnya. Baru kita masuk kepada jenis-jenis kontrak yang ada di dalam industri minyak dan gas bumi. Kita akan selalu kembali lagi kepada pembagian hulu dan hilir migas. Kalau di hulu, kita akan berbicara jenis-jenis kontrak berupa kontrak kerjasama, yaitu kontrak bagi hasil, KBH, singkatannya dalam bahasa Indonesia, atau Production Sharing Contract dalam bahasa Inggris. Ini adalah perjanjian yang akan mengatur bagaimana hak kontraktor-kontraktor yang diberikan oleh negara untuk melakukan kegiatan operasi migas di bidang hulu. Kemudian yang perjanjian yang kedua yang selalu akan ada adalah Joint Operating Agreement. Ini adalah jenis perjanjian antara para kontraktor migas dalam melakukan pengelolaan kegiatan usaha mereka. Nanti kita akan masuk secara sedikit lebih detail antara kedua ini. Dan kenapa kami lebih fokus kepada dua ini, karena harapannya ini sebagai introduction, kita melihat dari hulunya, dari kegiatan usaha hulunya terlebih dahulu, yaitu bagaimana kita mencari minyak, dan dua perjanjian utama ini seringkali dan selalu akan menjadi perjanjian kunci dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Kemudian dari situ banyak juga Bapak Ibu jenis-jenis perjanjian lainnya di kegiatan usaha hulu migas, yaitu Unitization Agreement. Ini adalah perjanjian antara kontraktor di mana wilayah kerja masing-masing itu saling berdekatan dan di perut buminya, pelamparannya atau reservoir dari minyak dan gas bumi itu ternyata menembus batas antara dua wilayah kerja. Sehingga harus dilakukan bagaimana nih mengatur hak dan kewajiban masing-masing atas minyak dan gas bumi yang berada di pelamparan yang menembus batas wilayah yang ada. Itu biasanya diatur melalui suatu unitization agreement. Kemudian ada farm out dan farm in agreements. Ini adalah kalau kita melakukan pemilik wilayah kerja itu melakukan penjualan daripada participating interest. Mungkin Bapak Ibu sabar dulu, mungkin kami banyak menggunakan istilah, nanti di berikutnya kami akan menjelaskan lebih lanjut istilah-istilah yang kita gunakan. Kemudian contoh-contoh lainnya agak cukup variatif Bapak Ibu di hulu, sales and purchase agreement hampir sama dengan farm out sama farm in agreements. Joint bidding agreement seringkali digunakan oleh pihak-pihak yang mau secara bersama-sama mengajukan
penawaran atas suatu wilayah kerja yang ditender oleh pemerintah. Gas sales agreement sendiri adalah penjualan dari hasil gas yang ditemukan. Crude sales, penjualan minyak mentah, kemudian kerjasama operasi, dan perjanjian transaksi komersial lainnya. Jadi di hulu kurang lebih skopnya seperti itu, Bapak Ibu, masih banyak sekali jenis-jenis perjanjiannya. Cuma kami coba membatasi inti-inti dari jenis-jenis perjanjian yang seringkali kita jumpai di kegiatan usaha hulu migas. Kemudian kita beralih kepada tipe dari kontrak-kontrak yang ada di industri hilir migas. Yang pertama kita kembali lagi mulai dari pengolahan. Pengolahan ini adalah memasak minyak mentah itu. Nah, seringkali kita melakukannya dengan membangun fasilitas-fasilitas kilang atau refinery. Indonesia sendiri saat ini memiliki 8 kilang dan 7 saat ini aktif, itu yang dimiliki oleh Pertamina, dengan ada beberapa kilang swasta juga yang ada di Indonesia. Kurang lebih fasilitas pengolahan kita itu masih perlu ditingkatkan, Bapak Ibu, dalam rangka kita untuk menekan biaya-biaya impor atas produk-produk BBM. Makanya itu kita juga berusaha untuk meningkatkan kapasitas kilang yang sudah ada saat ini, termasuk untuk melakukan pengembangan terhadap kilang-kilang baru. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar beberapa waktu lalu adanya rencana pengembangan kilang baru, grassroots istilahnya, dari nol, yaitu rencananya akan dilakukan di Tuban. Itu salah satu contoh bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah yang ada di Indonesia. Nah, dalam rangka melakukan pembangunan fasilitas tersebut, tentunya jenis perjanjiannya adalah EPC kontrak, engineering procurement kontrak untuk membangun fasilitas tersebut. Kemudian bisa dipisahkan juga engineering agreement-nya saja. License agreement ini adalah mengenai teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan. Seringkali yang memiliki hak cipta, yang memiliki teknologi dalam proses pengolahan akan melakukan kerjasama bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengolahan untuk bisa menggunakan teknologi-teknologi mereka. Itu biasanya diatur di dalam suatu license agreement. O&M, Operations and Maintenance, bisa dalam suatu fasilitas pengolahan dikontrakkan kepada pihak ketiga untuk melakukan kegiatan operasi dan maintenance-nya. Kemudian selanjutnya itu sama crude processing agreements, yaitu kadang-kadang suatu kilang itu dikontrak untuk melakukan pengolahan terhadap minyak mentah yang dibawa oleh suatu pihak. Jadi suatu pihak memiliki minyak mentah, tidak memiliki kilang, terus kemudian mereka bekerja sama, tolong dong minyak mentah saya ini dilakukan processing di kilang kamu. Tidak terjadi pengalihan kepemilikan atas minyak mentah, tapi adalah dalam bentuk processing agreement atau juga sering disebut sebagai tolling agreement. Kemudian yang dibawa adalah kalau jual beli, biasanya pengolahan selalu akan melakukan pembelian minyak mentah sebagai feedstock, sebagai bahan baku yang akan diolah, dan juga termasuk untuk melakukan pembelian atas gasnya, baik sebagai bahan baku pengolahannya ataupun sebagai untuk digunakan sendiri oleh fasilitas kilang itu. Nah, selanjutnya kita beralih kepada pengangkutan. Pengangkutan ini ada di darat dan di laut. Perjanjian-perjanjiannya juga lebih variatif, ada perjanjian transportasi, shipbuilder agreement dalam rangka kita pembangunan kapal baru, repair, docking, keagenan, sewa kapal, floating storage, itu semua ada di dalam domain dan jenis-jenis tipe kontrak yang sering kita jumpai di dalam kegiatan usaha hilir migas, terutama di proses bisnis pengangkutan. Kemudian penyimpanan dan niaga kami gabungkan. Seringkali proses bisnisnya saling menyatu, yaitu ada perjanjian jual beli produknya sendiri, perjanjian SPBU, ada KOKO, KODO, DODO, itu company owned, company operated, itu sangat Pertamina, istilah yang digunakan oleh Pertamina untuk membedakan SPBU kita. Ada yang memang dimiliki oleh Pertamina langsung dan dioperasikan oleh Pertamina, itu KOKO, ada KODO, yaitu company owned dealer operated, di mana fasilitas SPBU-nya dimiliki oleh Pertamina tapi dioperasikan dengan kerjasama dengan dealer atau pihak ketiga. Kemudian ada DODO, yaitu fasilitas kepemilikannya oleh swasta dan dioperasikan oleh swasta. Kemudian ada perjanjian SPBG, SPBB, ini adalah penjualan tugas Bapak Ibu untuk LPG. Terus ada bisnis non-fuel retail. Kalau Bapak Ibu sering kalau di pom bensin melihat adanya Bright Cafe, Bright Store, itu adalah bisnis non-fuel retail
yang merupakan bagian dari bisnis niaga di pom bensin Pertamina, kemudian perjanjian-perjanjian penugasan untuk PSO, keagenan, terminal, throughput agreements. Jadi Bapak Ibu memang cukup variatif jenis-jenis kontrak yang ada di industri minyak dan gas bumi. Pada dasarnya adalah untuk mencapai suatu tujuan di dalam rangkaian atau dalam rantai bisnis di dalam kegiatan usaha hulu dan hilir. Masih banyak tentunya jenis-jenis perjanjiannya yang bisa dijumpai, dan tentunya cara pengaturannya akan menyesuaikan dengan apa objektif bisnis yang hendak dicapai dari kita menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut. Ibu Nuri, check time ada berapa waktu lagi bagi kami? Oke, silakan Bang Adi, sekitar 12 menit lagi, Bang. 12 menit lagi, oke. Oke, selanjutnya seperti yang saya sampaikan, kita akan fokus kepada general terms and features dari dua jenis kontrak dulu dari hulu, yaitu KBH dan JOA. Slide selanjutnya. Oke, kontrak kerjasama. Sebenarnya di Undang-Undang Migas itu kegiatan usaha hulu itu diatur melalui suatu kontrak kerjasama. Apa sih yang dimaksud dengan kontrak kerjasama? Kalau di Undang-Undang Migas sudah memberikan definisi, kontrak kerjasama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kerjasama lainnya dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih mengutamakan negara dan hasilnya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi itu, Bapak Ibu, kita akan lihat bahwa ada dua bentuk kerjasama berdasarkan Undang-Undang Migas, yaitu kontrak bagi hasil, production sharing contract. Ini ada diatur di dalam Undang-Undang Migas maupun PP 35 sebagai PP kegiatan usaha hulu. Nah, kontrak bagi hasil ini pun juga bisa dibagi menjadi dua, Bapak Ibu, saat ini, yaitu kontrak bagi hasil cost recovery dan kontrak bagi hasil gross split. Nah, kontrak bagi hasil ini adalah kontrak yang mengatur kegiatan usaha hulu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Untuk satu wilayah kerja, itu adalah satu PSC. Nah, bagaimana dengan yang dimaksud dengan kontrak kerjasama lainnya di definisi Undang-Undang Migas 22/2001? Secara praktek, kontrak kerjasama lainnya itu dalam implementasinya saat ini tidak ada. Dulu mungkin ada, saya lupa di tahun 60-an atau 70-an itu service agreement. Namun dalam praktek implementasinya saat ini kontrak kerjasama lain ini kita belum menemukan, belum ada bentuknya. Jadi selalu ketika kita bicara hulu migas itu pasti akan bicara kontrak bagi hasil atau production sharing. Bisa dalam bentuk cost recovery atau dalam bentuk gross split. Mungkin ini juga informasi Bapak Ibu, konsep bagi hasil atau production sharing contract ini sebenarnya adalah hal yang timbul dari Indonesia. Yang menerapkan pertama kali konsep PSC ini sejak tahun 1966 itu Indonesia. Kitalah yang pertama kali yang mendevelop dan menggunakan kontrak PSC ini. Saat ini kontrak PSC ini sudah digunakan dalam berbagai negara. Itu ya dalam arti ada jenis kontrak yang lahir dari Indonesia yang akhirnya digunakan sebagai suatu standar kontrak untuk pengelolaan minyak dan gas bumi di berbagai negara saat ini. Dan itu salah satunya adalah production sharing contract. Oke, lanjut. Nah, siapa sih yang menjadi pihak di dalam perjanjian bagi hasil atau PSC ini? Pihaknya itu sendiri adalah dua, yaitu SKK Migas dan kontraktor yang akan menandatangani PSC. Kementerian ESDM tidak disebutkan sebagai pihak di dalam kontrak, namun Menteri ESDM memberikan persetujuan atas setiap PSC yang ditandatangani antara SKK Migas dengan kontraktor. Jadi PSC itu para pihak SKK Migas, yaitu pihak yang mewakili pemerintah RI secara undang-undang berwenang melakukan pengelolaan kegiatan operasi hulu migas, menyetujui work program and budget, memberikan rekomendasi kepada Kementerian SDM sesuai dengan ketentuan dalam PSC dan ketentuan perundang-undangan. Jadi SKK Migas ini adalah sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia di dalam PSC itu. Dia berkontrak dengan kontraktor. Kontraktor itu adalah perusahaan-perusahaan badan usaha atau badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan pengelolaan kegiatan migas.
Nah, kemudian Kementerian SDM seperti yang saya sampaikan di awal memberikan persetujuan terhadap PSC itu sendiri dan terhadap PUD pertama, Plan of Development. Itu Bapak Ibu, mungkin ada catatannya adalah siapa sih yang bisa apa sih yang bisa menjadi kontraktor? Bisa perusahaan dalam negeri Indonesia maupun perusahaan asing. Itu istilahnya kalau dalam negeri perusahaan badan hukum Indonesia, badan usaha. Kalau itu adalah badan hukum asing, itu istilahnya bentuk usaha tetap. Satu perusahaan, satu BU, satu BOT itu hanya boleh memiliki satu wilayah kerja. Jadi satu wilayah kerja itu pasti hanya akan dimiliki oleh satu BU atau BUT. Tidak boleh satu perusahaan memiliki PSC atau wilayah kerja lebih dari satu. Secara undang-undang itu sudah ditentukan seperti itu. Selain itu, badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu itu dilarang untuk melakukan kegiatan usaha hilir. Jadi akan harus ada dua perusahaan yang berbeda kalau mereka mau bermain di antara hulu dan hilir. Oke, selanjutnya. Oke, prinsip dasarnya apa sih dari KBH itu? Prinsip dasarnya antara SKK dan migas, SKK migas dan kontraktor. SKK migas itu perannya adalah manajemen operasi atas semua kegiatan hulu migas di kontrak kerjasama itu dipegang oleh SKK migas. Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan menanggung segala resiko atas proses kegiatan usaha hulunya. Prinsip dasar yang selalu ada di dalam pengaturan KBH adalah bahwa sumber daya alam migas, minyak dan gas bumi yang ditemukan itu tetap ada di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahannya kepada pembeli akhir. Jadi pemerintah melalui SKK migas itu mengendalikan proses manajemennya, operasinya. Kontraktor yang melaksanakan kegiatan operasinya, menyediakan dananya dan menanggung segala risiko yang timbul dari kegiatan migas tersebut. Itu prinsip dasar dari KBH atau suatu PSC. Oke, lanjut. Nah, apa sih klausula di dalam KBH sama PSC? Di Undang-Undang Migas sendiri itu sudah ditentukan. Minimal sekurang-kurangnya suatu kontrak kerjasama itu wajib memuat hal-hal berbahaya yang disebut dalam A sampai Q. Harus mengatur mengenai penerimaan negaranya berapa, wilayah kerja, dan tata cara pengembaliannya, pengeluaran dana. Bapak Ibu bisa melihat sendiri nanti itu semua sudah ditentukan. Jadi minimal ketika kita bicara KBH atau PSC, itu pasti ada klausula-klausula ini dan wajib tertuang di dalam perjanjiannya. Oke, mungkin kami agak cepat sedikit. Lanjut. Nah, ini ada beberapa key features yang kita bisa temui di dalam PSC. Di dalam PSC, Bapak Ibu, pihaknya SKK Migas dan kontraktor. Kontraktor ini sendiri bisa saja lebih daripada satu perusahaan. Jadi, kontraktor bisa terdiri dari satu perusahaan atau terdiri dari lebih daripada satu perusahaan. Nah, di dalam suatu PSC harus ditentukan siapa yang bertindak sebagai operator atau yang melakukan pengelolaan dari kegiatan usaha hulu migas itu. Dialah yang bertanggung jawab, yang harus menyampaikan segala pemberitahuan, segala hal kepada SKK Migas. Kalau kontraknya hanya terdiri dari satu, pasti dialah yang menjadi operatornya. Tapi kalau kontraktornya lebih dari satu, nah di antara mereka itu harus menunjuk satu siapa yang menjadi operator. Jadi satu operator itulah yang akan berhubungan dengan SKK Migas. Namun kita melihat liability-nya gimana? Kalau yang kontraktor lebih dari satu, apakah operator yang melakukan day-to-day operations migas itu bertanggung jawab seluruhnya? Enggak. Tanggung jawab atas kontraktor itu adalah tanggung renteng. Pemerintah akan melihat atas segala resiko, segala liability yang ada di dalam suatu PSC, dalam suatu kegiatan hulu, itu tanggung jawabnya adalah joint and severable, tanggung renteng. Jadi meskipun ada operator, bukan berarti operator itulah yang bertanggung jawab penuh. Sepanjang operator melaksanakan kegiatannya sesuai dengan JOA yang nanti kita akan bahas, maka tanggung jawabnya adalah joint and several liability kepada pemerintah. Itu selalu kita jumpai di dalam suatu PSC, harus ditentukan siapa yang menjadi operator. Selanjutnya. Kemudian kita berbicara jangka waktu di dalam suatu KBH.
dalam suatu PSC. Jangka waktu PSC itu adalah maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang kembali 20 tahun. Tidak ada batasan berapa kali bisa diperpanjang, bisa 20 tahun plus 20 tahun plus 20 tahun itu diperbolehkan, tapi yang jangka waktu pertama adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun kembali. Nah, dalam rentang 30 tahun pertama itu jangka waktunya bisa dibagi-bagi Bapak Ibu. Ini kembali lagi kita lihat kepada kegiatannya. Tadi kita udah bicara kalau kegiatan usaha hulu itu selalu eksplorasi dan eksploitasi. Di dalam KBH itu dibagi menjadi 2 jangka waktunya. Jangka waktu eksplorasi 10 tahun biasanya itu adalah jangka waktu bagi kontraktor untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Yang tadi mencari apakah ada cadangan minyak dan gas bumi yang komersial. Itu biasanya diberikan waktu 6 tahun secara kontraktual di dalam PSC dan dapat diperpanjang 4 tahun. Jadi secara total di dalam suatu PSC itu biasanya jangka waktu eksplorasinya adalah 0 sampai 10 tahun. Selanjutnya, kalau dalam 10 tahun itu terdapat penemuan minyak dan gas bumi yang komersial, kemudian akan dilakukan suatu plan of development, di mana kontraktor akan mengajukan rencana pengembangan atas suatu wilayah kerja jika mereka atas proses eksplorasi menemukan cadangan migas yang menurut mereka komersial. Mereka akan mengajukan kepada pemerintah melalui SKK Migas plan of development-nya. Apakah disetujui atau tidak oleh pemerintah. Pemerintah kemudian atas plan of development tersebut akan memberikan keputusan apakah itu memang ekonomis atau tidak dengan memberikan persetujuan atas PUD tersebut. Ketika pemerintah memberikan persetujuan atas PUD, maka masuklah kita kepada tahapan eksploitasi di dalam suatu KBH. Nah, itu biasanya dibagi tuh antara tahap pengembangan, itu persiapan untuk melakukan drilling, sampai pada tahap produksi ketika minyak dan gas bumi itu sudah bisa diangkat ke permukaan bumi. Nah, itu akan berlaku sampai sisanya. Kalau eksplorasinya lebih cepat, kita menemukan cadangan minyaknya misalnya dalam 3 tahun, PUD-nya disetujui pada tahun keempat, ya sisa 26 tahunnya itu adalah kontraktor menikmati masa eksploitasinya. Itu secara umum gambarannya Bapak Ibu yang diatur di dalam KBH. Terus ada juga terkait dengan jangka waktu itu adalah firm commitment. Nah, di dalam setiap KBH itu selalu ada yang dinamakan dengan firm commitment, yaitu kewajiban pasti apa yang harus dilaksanakan oleh kontraktor dalam suatu PSC. Biasanya hal tersebut diatur untuk 3 tahun pertama kontrak, itu sudah ditentukan dari awal. Kontraktor, kamu wajib pada tahun pertama melakukan kegiatan ABC. Kegiatan eksplorasinya apa saja. Tahun kedua ABC, tahun ketiga ABC. Nah, itu sudah diatur, termasuk amount estimasi atas kegiatan itu. Firm commitment itu atau komitmen pasti ini wajib dilaksanakan oleh kontraktor. Kalau kontraktor tidak melaksanakan, pemerintah bisa meminta untuk kontraktor melakukan pembayaran atas sisa kewajiban pasti yang tidak dilaksanakan. Dan di dalam KBH selalu ada jaminan berupa firm commitment untuk memastikan bahwa kontraktor ketika mendapatkan suatu wilayah kerja benar-benar melakukan proses hulu di sana. Nah, ini yang salah satu resiko dari PSC, yaitu kalau di dalam masa eksplorasi dalam suatu wilayah kerja ternyata tidak ditemukan migas. Karena kita tidak pernah bisa tahu secara pasti kandungan minyak dan gas bumi di dalam perut bumi itu ada atau tidak. Dan kalaupun ada, apakah jumlahnya, apakah itu memang sudah cukup untuk dinamakan sebagai komersial untuk dikembangkan. Artinya semua biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan minyak dan bumi itu, apakah itu masih worth it? Nah, itu adalah resiko paling besar yang ditanggung oleh kontraktor. Kontraktor ketika melaksanakan semua kegiatan itu pada akhirnya bilang ternyata tidak ada cadangan migasnya. Ya sudah, berakhir sudah. Dia sudah diberikan waktu 10 tahun, tidak ditemukan cadangan migas yang komersil, berakhirlah PSC-nya. Dan semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kontraktor tersebut, termasuk dalamnya komponen komitmen pasti, itu menjadi resiko dan tanggung jawab dari kontraktor. Pemerintah tidak akan melakukan penggantian biayanya. Jadi itu adalah resiko yang paling utama di dalam suatu PSC pada tahapan eksplorasi ini. Karena yang pertama adalah ada nggak sih minyaknya, dan minyaknya itu cukup komersial nggak untuk dikembangkan.
Oke, slide selanjutnya. Bang Adi, untuk waktunya 2 menit lagi ya. Oke, 2 menit. Oke, kalau gitu kami izin participating interest. Ini suka di dalam ketika bicara KBH pasti akan bilang participating interest, participating interest. Apa sih sebenarnya? Jadi ini adalah apa sih yang dimaksud participating interest? Itu merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kontraktor atas pengelolaan suatu wilayah kerja migas di hulu. Jadi suatu kontraktor jika memiliki wilayah kerja, dia akan memiliki 100% participating interest. Kalau lebih dari satu, participating interest itu pasti akan terbagi. Misalnya 80-20, 70-30. Nah, ini menentukan hak dan kewajiban. Menentukan kewajiban untuk membiayainya sesuai dengan porsi kepemilikan participating interest, termasuk hak dia untuk mendapatkan hasil dari minyak dan gas bumi yang ditemukan. Jadi, works both way. Kewajiban untuk melakukan pendanaan, namun di sisi lain juga hak untuk mendapatkan atas hasil migas yang ditemukan di dalam suatu wilayah kerja. Nah, di dalam PSC atau KBH itu juga diatur mengenai kewajiban penawaran 10% participating interest kepada BUMD atau perusahaan daerah. Ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah untuk agar wilayah operasi itu juga secara langsung bisa dinikmati oleh pemerintah daerah di mana wilayah kerja itu berada. Jadi ketika suatu wilayah kerja itu dianggap komersial, POD pertamanya disetujui oleh pemerintah, pada saat itu timbul kewajiban bagi para kontraktor untuk menawarkan minimal 10% participating interest mereka kepada BUMD atau perusahaan daerah yang ditunjuk oleh Pemdanya. Itu adalah bagian supaya pemerintah daerah, masyarakat daerah bisa langsung menikmati wilayah-wilayah kerja yang berada di wilayahnya. Participating interest ini yang bisa diperjualbelikan Bapak Ibu, kontraktor bisa melakukan penjualan terhadap PI-nya. Itu tadi yang kami maksudkan, ada farm in, farm agreement, ada sales purchase agreement. Oke, selanjutnya. Oke, ini JOA. JOA kami keterbatasan waktu. JOA ini adalah yang mengatur bagaimana interaksi antara kontraktor. Kalau lebih dari satu, pasti biasanya akan ada JOA, di mana mereka akan mengatur mengenai hak dan kewajibannya antara mereka terkait dengan joint operations yang mereka lakukan berdasarkan KBH. Jadi operator, pihak net dan non-operator, di situ akan diatur mengenai cash call, mengenai default dari masing-masing pihak. Operating committee itu adalah komite yang mengatur dalam mengambil keputusan-keputusan tertentu di dalam kegiatan operasi minyak, ada mekanisme votingnya. Soris pekerjaan itu kalau di antara para pihak dalam pengembangan suatu wilayah kerja, salah satu pihak merasa saya mau ngerjain sendiri, sedangkan pihak lainnya merasa enggak, sumur itu kayaknya tidak visible. Nah, bisa dimungkinkan salah satu pihak itu melakukan pekerjaan itu sendiri dengan soris pekerjaan. Itu biasanya diatur di dalam JOA. Terus abandonment site restoration ini mengenai kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan. Mungkin ini slide terakhir kalau nggak salah ya untuk JOA. Selanjutnya. Oh, ini key features-nya ada cash call, soris yang tadi kami jelaskan. Mungkin nanti kita diskusi aja karena waktunya mungkin sudah habis ya Bu Nur ya. Mungkin juga lebih baik kita lebih interaktif aja diskusinya setelah ini. Demikian dari saya Bapak Ibu, mohon kalau diskusinya pertanyaannya. Terima kasih. Oke, baik Bang Adi, terima kasih paparannya menarik ya, tadi komprehensif sekali ya. Mulai dari gambaran mengenai industri oil and gas, hulu sampai hilirnya seperti apa, terus macam kontraknya tadi ternyata saya juga baru tahu ya Bang Adi banyak sekali ternyata gitu ya. Saya hitung-hitung kayak ada 30-an kali ya gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui link ya. Yang pertama, mungkin satu-satu ya Bang Adi, nanti saya bacakan, nanti silakan nanti dijawab. Yang pertama dari Pak Yusep SH, dari BCA. Pertanyaannya, seberapa pengaruhnya revisi Undang-Undang Migas terkait dengan keberlangsungan kontrak kerjasama? Apakah perlu dimasukkan stabilization clause di sini? Mungkin itu pertanyaannya. Oke, langsung ya Bu. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Revisi Undang-Undang Migas saat ini masih berlangsung.
revisi yang dilakukan di dalam Ciptaker sebenarnya lebih kepada revisi dengan menginline-kan beberapa hal yang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan mengenai proses pengajuan perizinannya untuk mempermudah proses pengajuan perizinan. Saat ini masih berlangsung, Bapak Ibu, revisi Undang-Undang Migas. Memang putusan Mahkamah Konstitusi terakhir itu memang mengamanatkan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Migas. Saat ini proses pembahasannya sepertinya cukup alot. Pemerintah dan DPR masih melakukan proses diskusi dan sampai saat ini belum ada keluar revisi yang benar-benar sesuai dengan permintaan dari Mahkamah Konstitusi. Mengenai stabilization clause, sebenarnya di dalam negosiasi dalam KBH seringkali investor-investor benar mereka minta adanya stabilization clause tersebut. Mereka mau lockdown terms and conditions yang berlaku pada saat mereka menandatangani kontrak, karena ini kan kontrak jangka panjang 30 tahun. Nah, kemudian ada stabilization clause untuk men-lockdown terms and conditions itu. Dalam prakteknya, sepengetahuan kami sih, untuk hal-hal yang terkait dengan perpajakan, itu pemerintah posisinya tetap tidak mau, akan selalu mengikuti dari ketentuan perpajakan selanjutnya. Ada beberapa PSC dengan proses negosiasi memang ada klausula-klausula yang mencoba untuk lockdown tersebut, tapi itu pun sangat selektif dan seringkali sih sepengetahuan kami itu tidak banyak diterapkan di dalam KBH yang ada saat ini. Oke, mungkin tadi sudah bisa menjawab ya Bapak Yusep ya. Untuk penanya berikutnya dari Badan Diklat Kejaksaan dengan Bapak Edwin Prabowo SHMH. Pertanyaannya, izin bertanya bahwa dalam pelaksanaan kontrak perjanjian kerjasama di bidang minyak dan industri gas tersebut, apakah para pihak yang melakukan perjanjian tersebut tetap juga menerapkan doktrin business judgment rule dalam rangka pengelolaan perseroan dimaksud? Mohon pencerahannya. Bang Adi masih di mute itu mic-nya. Ya, makasih. Boleh diulang, Bu? Maaf, tadi sempat terputus-putus saya. Ya. Pertanyaannya bahwa dalam pelaksanaan kontrak perjanjian kerjasama di bidang minyak dan industri gas, apakah para pihak yang melakukan perjanjian tersebut tetap menerapkan doktrin business judgment rule dalam rangka pengelolaan perseroan dimaksud? Ya, business judgment rules pasti akan selalu menjadi salah satu doktrin yang digunakan oleh perseroan dalam menilai, dalam mengambil suatu keputusan. Seperti yang kami sampaikan tadi, dalam kegiatan usaha hulu migas ini, orang seringkali bilang high risk, high gain. Gainnya cukup besar, tapi resikonya juga cukup besar. Nah, mungkin di situ yang akan memerlukan business judgment rule nih dari masing-masing perusahaan yang memilih untuk melakukan kegiatan usaha hulu. Ini bagaimana, apakah kita cukup data, apakah keputusan ini benar untuk melakukan investasi seperti ini. Tentunya itu proses yang dilalui oleh semua perseroan. Tentunya ketika perseroan melakukan proses investasi yang cukup besar dengan risiko yang cukup besar, proses business judgment rule akan dilakukan. Akan dilakukan proses analisa, akan dilakukan mendapatkan masukan dari eksternal. Itu akan selalu ada di dalam setiap keputusan bisnis. Oke, mungkin jawabannya sudah jelas, Bapak Edwin. Nanti mungkin kalau misalnya belum jelas, nanti silakan ditanyakan lagi, dijawab japri aja nanti sama Mas Adi ya. Oke, selanjutnya, tadi barusan ada yang raise hand, tapi sudah tidak ada lagi ya. Selanjutnya untuk penanya ketiga dari Bapak Sumarno Senopati, mahasiswa S3 Doktor Ilmu Hukum, Universitas Trisakti Angkatan 25. Pertanyaannya, saya melihat beberapa kontrak di bidang oil and gas, ada beberapa yang memilih arbitrase internasional. Padahal para pihaknya ada di Indonesia. Bagaimana pendapat dari narasumber perihal hal ini? Kenapa tidak memilih hukum Indonesia, yaitu dengan memilih arbitrase di Indonesia saja atau di pengadilan negeri? Ya. Kalau kita bicara mengenai choice of dispute settlement, itu kan pada dasarnya dikembalikan kepada para pihak.
apakah para pihak mau menggunakan arbitrase Indonesia atau arbitrase asing, apakah para pihak mau menggunakan pengadilan negeri, atau bahkan para pihak mau menggunakan pengadilan di luar negeri. Itu secara konsep dasar memang dikembalikan ke masing-masing pihak. Seringkali kalau dari pengalaman kami, meskipun misalnya para pihaknya adalah sama-sama Indonesia, sebenarnya bisa saja kita memilih arbitrase asing untuk menyelesaikannya. Tidak ada isu kalau menurut saya sih. Itu adalah bagaimana kita melihat gimana sih kita mau menyelesaikan persoalan itu. Tentunya kalau saya pribadi akan berkontrak dengan perusahaan di Indonesia, kegiatan usaha di Indonesia, aset-aset di Indonesia, kami tentunya akan memilih untuk menggunakan forum penyelesaian yang ada di Indonesia, baik itu pengadilan negeri atau arbitrase Indonesia. Karena pertimbangan kami adalah ketika putusan itu hendak dieksekusi, akan lebih mudah kalau itu berasal dari forum-forum yang ada di Indonesia. Kita sama-sama tahu kalau pengadilan asing itu tidak serta-merta putusannya bisa dilaksanakan di Indonesia langsung. Tidak ada asas pengakuan langsung. Putusan arbitrase asing pun di Indonesia sebagai part of New York Convention signatories kita bisa, tapi ada prosesnya yang harus dilalui. Nah, itulah kenapa ketika kita menyusun kontrak, dispute settlement, kita bisa saja secara prinsip menggunakan penyelesaian yang asing. Tapi kalau saya pribadi, saya akan melihat ini aset-aset orangnya di mana, kegiatan usahanya di mana, dan itukah yang akan mendrive kita untuk menentukan forum dispute settlement-nya seperti apa. Termasuk dari jenis-jenis kontrak itu sendiri. Kalau kita bicaranya kontrak-kontrak misalnya EPC yang menggunakan FIDIC, kita mungkin bisa mempertimbangkan ada baiknya kita menggunakan badan arbitrase asing. Misalnya kita menggunakan SIAK yang secara praktek memiliki pengalaman arbiter-arbiternya yang lebih terhadap kontrak-kontrak yang didasarkan kepada FIDIC kontrak. Jadi dari kami sih secara kontraktual kita melihat nih, setiap transaksi pasti akan selalu berbeda-beda. Iya, asal para pihak menjadi pertimbangan, tapi juga kita harus melihat bagaimana aset dia, kegiatan usaha dia seperti apa. Oke, ya mungkin bisa terjawab ya Bapak Sumarno ya. Oke, untuk selanjutnya ini masih ada beberapa penanya Bang Adi, cuman mungkin izin saya juga mau tanya gitu ya. Ya. Jadi bagaimana sih fluktuasi harga minyak gitu ya? Mungkin kan secara global harga minyak ini naik turun gitu ya. Ya. Naik turunnya juga sangat signifikan gitu. Ya. Nah, bagaimana fluktuasi harga minyak global ini mempengaruhi struktur dan ketentuan dalam kontrak oil and gas khususnya di Pertamina. Oke. Mungkin kalau kita bicara yang PSC Indonesia, Bu Nuri, itu kan sebenarnya call-nya dari pemerintah ya, SKK Migas, dan cenderung standar Bu, terms and conditions-nya. Fluktuasi harga minyak berpengaruh terhadap kontrak PSC, ya itu adalah bagian dari suatu kontraktor menilai resikonya. Dia akan lihat harga minyak fluktuasinya seperti apa, ini kemungkinan berhasil atau tidaknya di wilayah kerja itu akan menjadi bagian dari pertimbangan mereka. Nah, kemudian kalau kita bicara di kontrak-kontrak di hilir, misalnya kita berbicara gas sales, long term contract, atau kita bicara crude sales, long term contract, biasanya akan dimasukkan itu klausula-klausula yang mengatur mengenai kemungkinan dilakukannya review terhadap pricing yang disepakati, terutama yang jangka-jangka panjang. Itu biasanya para pihak akan melihat, oke, ini kita jangka panjang, fluktuatif harga minyak, bisa nggak kita menyepakati di dalamnya klausula mengenai kita melakukan review harga. Itu merupakan salah satu proses mitigasi yang bisa dilakukan ketika kita melakukan kontrak-kontrak di bidang hulu migas atau di hilir. Bu Nuri. Noted, terima kasih jawabannya Bang Adi. Untuk penanya selanjutnya, ini masih ada beberapa. Dari Aliza Nur Septianingsih, mahasiswa Universitas Trisakti. Pertanyaannya, di dalam ketentuan mengenai PSG, telah disebutkan bahwa tidak diperbolehkan satu kontraktor bermain di lebih dari satu wilayah kerja dan satu area hulu atau hilir. Ya. Nah,
Bagaimana kita mengetahui kontraktor yang ternyata telah melanggar ketentuan tersebut? Nah, apa risiko bagi kami yang telah membuat kontrak dengan pihak tersebut? Tidak adakah keringanan apabila kontraktor tersebut ternyata memberikan surplus terus-menerus gitu? Oke, ini berarti kita bicara di PSC ya, Bu, karena suatu PSC itu Ya, pasti PSC. hanya dimiliki oleh satu BUT atau badan usaha. Ketika kita menandatangani suatu PSC itu biasanya selalu akan ada surat pernyataan tuh bahwa mereka tidak memegang wilayah kerja lainnya. Itu Hmm. satu. Hmm. Selain itu juga akan dilihat juga SKK Migas, pemerintah juga akan meneliti apakah si kontraktor ini memiliki wilayah kerja lainnya. Karena seluruh PSC, seluruh wilayah kerja di Indonesia itu kan semua diatur oleh PSC. Pemerintah punya datanya, mereka akan lihat, oh PTX dia sudah megang wilayah kerja di Aceh misalnya, atau jangan di Aceh, di Kalimantan. Ketika dia mengajukan penandatanganan PSC yang lain, itu otomatis datanya sangat mudah dilihat. Loh, Bapak kan sudah megang PSC di Kalimantan, mau nggak mungkin kamu tanda tangan di Jawa. Hmm. Itu akan tercapture seperti itu, Ibu, karena semua PSC itu datanya ada di pemerintah di SKK Migas. Dan ada proses untuk memastikan bahwa tidak ada ya BUT atau badan usaha yang memegang dua wilayah kerja. Oke, baik. Jadi sudah terjawab gitu ya. Jadi datanya sudah ada, tercatat. Mungkin sudah tercatat online gitu ya di SKK. Oke, untuk penanya selanjutnya dari mahasiswa juga, dari Hanifah Maratus Solehah. Nah, ini bagaimana dengan permasalahan yang masih menjadi polemik, yaitu perizinan dan perlindungan hak dan kewajiban kepada pihak kontraktor maupun investor. Ya. Kalau masalah perizinan, Bu, kalau kami sih melihat pemerintah sudah in the right direction, Bu. Kemudahan berinvestasi itu menjadi salah satu poin penting yang selalu ditekankan oleh pemerintah. Undang-Undang Ciptaker sendiri, salah satu tujuannya kan adalah untuk mempermudah proses perizinan, di mana dilakukan satu atap. Apakah itu saat ini sudah ideal? Mungkin pelaku industri yang bisa jawab, Bu. Memang kita masih menemui kendala-kendala, baik perizinan di pusat, di daerah, tapi itu suatu work in progress. Saya rasa semua negara mengalami hal tersebut. Kita berusaha untuk membangun proses perizinan yang cepat, proses perizinan yang make sense, yang tidak mensulitkan investor. Nah, mengenai perlindungan hak, itu kita coba dengan melakukan peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepada investor yang berinvestasi di Indonesia. Terms and conditions di dalam PSC sendiri, di dalam KBH juga selalu memberikan additional perlindungan kepada investor. Jadi PSC itu kalau lihat perjalanannya itu ada berapa generasi. Semakin ke sini semakin ada usaha perbaikan, baik dalam sisi melindungi kepentingan negara maupun di sisi lain juga untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor. Salah satunya misalnya stabilization clause tadi. Nah, itu akan terus berkembang. Di dalam PSC, saya yakin pemerintah akan selalu melihat itu, bagaimana memberikan kepastian kepada investor. Tapi di satu sisi, pemerintah juga tentunya menjaga agar perjanjian-perjanjian tersebut itu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara di sisi yang lain. Oke, setuju. Oke, Bang Adi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Bapak Ibu semua, karena terbatasnya waktu. Pertanyaan terakhir nih singkat nih kebetulan nih. Pertanyaannya dari Faisal Abidin Mangaweang, law firm Mangaweang and Partners. Ya. Pertanyaan, apakah proses kontrak oil and gas bersifat terbuka? Ya, terbuka. Untuk misalnya kita di hulu ya, di hulu itu pemerintah selalu mengumumkan ketika melakukan proses pelelangan terhadap wilayah kerja. Itu selalu bisa dilihat di website Kementerian ESDM mengenai lelang wilayah kerja. Bagi syarat-syaratnya cukup jelas, siapa saja yang bisa mengikutinya. Prosesnya pun dilakukan melalui proses yang terbuka. Pengumuman pun atas setiap pemenang terhadap suatu wilayah kerja itu juga selalu diumumkan secara terbuka oleh pemerintah. Dan kalau kami tidak salah,
PSC yang sudah ditandatangani pun itu juga bisa dimintakan kepada pemerintah untuk dibuka tentunya melalui proses-proses yang diatur ya, Bu Nuri, Bapak Ibu. Cuma all in all di hulu kami bilang apakah itu terbuka? Terbuka sekali. Semua orang bisa mendapatkan akses terhadap data itu sesuai dengan mekanisme yang diatur. Oke, jadi untuk semoga bisa menjawab ya Pak Faisal. Jadi untuk seluruh kontrak itu bersifat terbuka, websitenya juga bisa dilihat gitu dan hasil lelangnya juga bisa dilihat di websitenya. Nah, mungkin kita tutup Bang Adi untuk sesi tanya jawab. Tadi menarik ya paparannya sudah disampaikan mengenai kontrak industri hulu sampai hilir, aturan-aturannya seperti apa, mulai tadi aturan dasarnya Undang-Undang 45 gitu ya, Undang-Undang Nomor 2 2001, Undang Cipta Kerja dan turunannya gitu ya. Kemudian dibahas juga kontrak-kontrak yang umum digunakan di industri oil and gas, seperti tadi ya, bagi hasil PSC atau JOA, serta berbagai perjanjian jual beli, kerjasama operasi gitu. Nah, tentu saja kontrak-kontrak yang dirancang ini tujuannya untuk memastikan bahwa kegiatan eksplorasi, eksploitasi gitu ya, sampai hilirisasi itu menguntungkan negara dan digunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia khususnya. Oke, mungkin selanjutnya dari Bang Adi, apakah ada closing statement yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Oke. Dari saya sih ini hanya introduction awal sekali. Karena kalau kita bicara yang sangat detail akan memerlukan mungkin khusus lagi nih. Bang Akram, kita bisa aja kita seminar lagi atau kita diskusi aja sesama alumni. Kami terbuka untuk berdiskusi. Kami juga senang bertukar pikiran seperti hari ini. Contoh-contoh yang saya sampaikan sebenarnya baru hanya kulit awalnya saja. Akan sangat menarik kalau kita nanti deep dive kepada satu persatu ketentuan di dalamnya, filosofinya seperti apa, tujuannya seperti apa, itu akan sangat menarik. Dan sekali lagi yang kami sampaikan pada kesempatan ini hanya 2 contoh dari perjanjian yang ada di industri migas. Begitu banyak, begitu beragamnya jenis-jenis perjanjian, sehingga bagi saya sih yang sebagai orang legal cukup menarik karena kita harus memahami proses bisnisnya, kita harus melihat apa sih hak dan kewajiban para pihak di dalam proses bisnis itu, bagaimana kita melindungi kepentingan-kepentingan dari perusahaan yang kita wakili. Nah, itu begitu banyak solusi alternatif yang bisa kita jumpai, yang bisa kita lakukan, dan itu cukup menarik buat kita sebagai orang legal. Saya juga sekali lagi berterima kasih kepada IKL Sakti atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada Bapak Ibu semua atas diskusinya. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Yang jelas sudah memberikan manfaat kepada kami. Begitu banyak pertanyaan yang cukup kritis dan kami tentunya berharap bagi Trisakti hal-hal seperti ini bisa dilanjutkan ke depannya. Mungkin sekian dari kami, Bu Nuri. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Bang Adi atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Tadi menjawab beberapa pertanyaan juga. Sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk gitu ya, belum sempat dibacakan semua. Mungkin Bapak Ibu, mari kita sama-sama apresiasi nih Bang Adi bisa melalui applause secara virtual. Yeay. Oke, insya Allah ya Bang Adi apa yang disampaikan tadi bisa memberi pencerahan gitu ya, menambah wawasan, bisa bermanfaat untuk kita bersama. Oke, baik Bapak Ibu semua, dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula tugas saya di sini sebagai moderator. Izin mau pantun sedikit. Pagi-pagi melihat petani membajak sawah di tanah Bukarsi. Saya tutup webinar kali ini. Cukup sekian dan terima kasih.
Baik, Bapak Ibu saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah dan sikap. Izin pamit. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC Kak Fira. Silakan Kak Fira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Adi. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga kepada Ibu Nuri. Materinya sangat luar biasa menarik. Semoga sharing ilmu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum saya tutup kegiatan ini, kepada Bapak Teguh Muhammad Ahram selaku Wakil Ketua Umum 3 IKA Fakultas Hukum Trisakti, mohon berkenan untuk memberikan kata penutup atas kegiatan ini. Kepada Pak Ahram, kami persilahkan. Oke, Mbak. Terima kasih. Waduh, Bang Hadi dan Mbak Nuri nih. Terima kasih nih atas partisipasinya di dalam kegiatan, salah satu kegiatan Ikatan Alumni Fakultas Hukum. Memang rencananya kita dari Ikatan Alumni ini memang kita mau lebih banyak membuat suatu kegiatan-kegiatan yang positif. Seperti salah satunya hal ini. Ya, mungkin next kita akan coba bukan lagi Zoom ya, mungkin langsung biar interaksinya juga enak, bisa ketemu Bang Adi, Mbak Nuri. Ini juga merupakan rangkaian ya. Terima kasih, mungkin nanti kalau memang kita akan diskusikan lagi dengan kawan-kawan. Karena bagaimanapun kita juga Ikatan Alumni ini kan bekerja sama dengan fakultas ya. Memang mempunyai tujuan agar kita bisa saling bermanfaat satu sama lain gitu. Nah, ini ilmu-ilmu yang diberikan tuh saya sampai geleng-geleng lihat nih berdua nih, Masya Allah. Kemana aja ini Bang Adi sama Cuman terima kasih, kami sangat bangga khususnya dari pengurus mempunyai alumni-alumni seperti Bang Adi dan Mbak Nuri dan juga ini Mbak MC-nya saya lupa, namanya siapa tadi? Mbak MC? Fira, Pak. Mbak Fira juga. Saya rasa terima kasih, nanti juga mungkin para peserta kami juga nanti akan banyak mengadakan acara-acara yang memang lebih khusus terkait dengan bidang-bidang ilmu hukum karena kebetulan juga ini kan Ikatan Alumni Fakultas Hukum cenderung banyak ke sana. Jadi masukan dari Bang Adi kami terima, dari Mbak Nuri dan juga kawan-kawan. Terima kasih atas kepesertaannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada panitia yang telah membuat webinar ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahram. Baik, tadi kegiatannya sangat menarik ya Bapak Ibu, namun sayangnya kita sampai di penghujung acara. Sebelumnya saya mohon kepada Bapak Ibu dan hadirin, kami akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk menyalakan fitur kameranya. Dokumentasi akan diambil sebanyak 3 kali ya Bapak Ibu. Kepada host, mohon bantuan untuk mendapatkan dokumentasi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk MC. Perhatian Bapak dan Ibu peserta, dimohon untuk on-kan video untuk mengambil dokumentasi foto. Ada 3 slide sekarang. Di slide pertama ya Ibu. 1, 2. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, slide ketiga, terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk para Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, kegiatan telah dilaksanakan sebagai informasi bahwa IKA Fakultas Hukum Trisakti secara rutin melaksanakan webinar dengan tema yang bervariasi sesuai dengan keilmuan para alumni. Tentunya bermanfaat bagi kita semua. Untuk mendapatkan info lebih lanjut terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IKA Fakultas Hukum Trisakti agar dapat memfollow Instagram kami dengan username IKFH Usakti. Setelah kegiatan tutup, selanjutnya akan ditayangkan video atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh IKA Fakultas Hukum Trisakti. Video akan dapat ditonton dan akan ditayangkan setelah kegiatan ini tutup. Dan bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, mohon untuk wajib mengisi link presensi yang ada di room chat.
Baik, akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Saya sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika dalam memandu kegiatan ini terdapat kata dan salah atas perilaku saya. Saya, Safira Medina Sutrisno, mengucapkan terima kasih banyak kepada IKA Fakultas Hukum Trisakti yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih kepada Bapak Adi dan Ibu Nuri. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu serta para hadirin yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi.